Hai, teman-teman. Kalian tahu nggak kalau dulu ada dua kesultanan di Nusantara yang punya hubungan super menarik? Yup, kita bakal bahas tentang Kesultanan Indrapura di pesisir selatan dan Kesultanan Barus. Dua nama ini nggak cuma terkenal di kalangan pedagang lokal, tapi juga di level internasional. Mau tahu apa rahasianya? Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama, kenalan dulu sama dua kesultanan ini. Indrapura itu ada di pesisir selatan, Sumatera Barat, dan dikenal sebagai pusat kekuasaan Islam yang kuat. Di sisi lain, Barus yang terletak di pantai barat Sumatera Utara terkenal banget sebagai penghasil kapur barus. Zaman dulu, kapur barus itu kayak emas putih, super mahal dan dicari sampai ke Timur Tengah dan Eropa. Nah, dua kesultanan ini jadi pemain kunci di jalur perdagangan internasional. Tapi, gimana ceritanya? Kita mundur ke abad 15. Indrapura waktu itu jadi titik transit penting di Selat Malaka, sementara Barus jadi pelabuhan strategis buat kapal-kapal asing. Pedagang Arab, Persia, dan India sering singgah di kedua tempat ini. Yang menarik, hubungan mereka nggak cuma soal jual-beli, tapi juga aliansi politik. Sultan Indrapura sering bekerja sama dengan Sultan Barus untuk mengontrol jalur dagang dan melindungi dari bajak laut. Oh ya, ada satu cerita menarik. Konon, pada awal abad 16, Sultan Indrapura mengirim utusan khusus ke Barus. Tujuannya? Membuat perjanjian dagang eksklusif untuk rempah-rempah dan kapur Barus. Utusan ini membawa hadiah mewah seperti kain sutra dan perhiasan emas. Hasilnya, hubungan mereka makin erat, bahkan tercipta perkawinan politik antara keluarga kerajaan mereka. Tapi hubungan ini nggak selalu mulus. Pernah dengar soal konflik penguasaan jalur dagang? Di abad 17, ada ketegangan ketika salah satu kapal dagang dari Indrapura ditahan di pelabuhan Barus. Isunya, kapal itu diduga menyelundupkan rempah tanpa izin. Sultan Barus sempat marah besar, tapi akhirnya masalah ini selesai lewat mediasi ulama dari Aceh. Lihat nggak betapa kompleksnya hubungan mereka? Fakta unik lainnya, kedua kesultanan ini juga jadi pionir dalam menyebarkan Islam di Sumatera. Banyak pedagang yang sekaligus ulama menyebarkan ajaran agama sambil berdagang. Jadi, selain keuntungan ekonomi, mereka juga memperkuat budaya dan agama di wilayah ini. Nah, apa sih yang bikin hubungan Indrapura dan Barus tetap menarik sampai sekarang? Jawabannya ada di jejak sejarah dan peninggalan budaya mereka. Masih ada naskah kuno, masjid tua, dan tradisi lisan yang mengisahkan betapa hebatnya hubungan ini. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa kasih like dan subscribe. Di channel ini, kita bakal terus bahas sejarah Nusantara dan hubungan diplomasi unik di masa lalu. Sampai jumpa di video berikutnya.